Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pioneer semua dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya. Kembali lagi kita akan membahas seputar aplikasi Pi Network dan berita-berita terbaru dari Pi Network. Dan kita ingatkan juga kepada teman-teman Pioneer yang hari ini belum klik petir, silakan segera dibuka akun Pi Networknya, kemudian kalian klik petirnya. Seperti biasa, di sini kita akan update berita terbaru dari Pi Network ya teman-teman. Dan tanpa berlama-lama kita langsung aja gas. Nah, di sini kita bahas sedikit ya teman-teman ya. Ada salah satu tweetan dari si Doris ya teman-teman. Apa sih infonya di sini yang di-share oleh Doris? Kita coba lihat informasinya di bawah sini ya teman-teman ya. Bisakah saya barter mobil dan rumah dengan Pi selama mainnet tertutup? Nah, ini yang diharap-harapkan oleh Pioneer ya teman-teman ya. Pioneer ini banyak yang ingin barter ya. Ya mungkin barter mobil ya, kemudian barter rumah ya. Siapa yang tidak mau ya? Nah, di sini kita coba lihat. Saya telah menerima banyak pertanyaan dari para pioner global tentang apakah mereka dapat pergi ke Tiongkok atau negara lain untuk melakukan barter produk yang berharga. Jadi hari ini saya ingin menganalisis situasi ini. Oke, jadi banyak pioner yang bertanya seperti itu ya teman-teman ya ke Doris Yin. Dan di sini jawaban Doris Yin apa ya? Selama mainnet tertutup, baik pedagang maupun perintis tidak dapat menukarkan Pi ke fiat. Ini berarti pedagang komunitas besar termasuk, namun tidak terbatas pada mobil, rumah, dan lain-lain, tidak dapat menjual Pi yang mereka kumpulkan agar fiat dapat diisi ulang selama mainnet tertutup. Namun, pedagang harus membayar bahan, biaya tenaga kerja, dan sejumlah besar uang sewa dan lain-lain di fiat. Oke, di sini jawabannya agak kurang nyambung ya teman-teman ya. Di sini yang dipertanyakan, apakah bisa barter rumah dan mobil di mainnet tertutup? Ini di sini kayaknya si Doris agak bingung ya menjawabnya ya teman-teman ya. Barter komunitas besar melalui mainnet tertutup mungkin dilakukan, namun hal ini bukanlah sesuatu yang mampu dilakukan sebagian besar pedagang. Meskipun ada beberapa kasus di mana hal ini terjadi, hal ini bukanlah sesuatu yang dapat diharapkan secara luas. Karena semua produk ini adalah impian para pioner dan banyak dari mereka mungkin ingin membeli banyak mobil, rumah, dan lain-lain. Hal ini dapat menyebabkan pedagang bangkrut jika tidak ada kendali atau batasan. Sekalipun para pedagangnya kaya dan ingin menyediakan komoditas dalam jumlah besar, mereka tetap tidak mampu membayar maksimal 100 hingga 1000 pioner membeli produk. Lalu bagaimana dengan mayoritas pioner? Mereka masih belum bisa mendapatkan komoditas penting ini dengan menggunakan Pi sebagai pembayaran. Oke ya teman-teman ya. Oke, di sini ralat sedikit ya teman-teman ya. Yang namanya pembayaran ya atau alat transaksi pasti ada likuiditasnya ya teman-teman ya. Contoh, rupiah ini likuiditasnya atau penjamin likuidnya adalah pemerintah ya teman-teman ya. Nah, Pi ini kan belum ada sama sekali ya teman-teman ya. Core team ini belum menentukan nilai dan harganya. Walaupun core team atau Nicholas Kokalis pernah berkata nilai Pi dibentuk oleh pioner, tapi kan harus ada liquidnya ya teman-teman ya. Kalau nggak ada liquidnya dari mana dong? Contoh ya teman-teman ya, contoh kita mau swap suatu token ya yang berada di jaringan BNB. Jika token tersebut tidak ada likuiditas BNB-nya, maka tidak akan bisa di swap ke BNB. Sama halnya dengan Pi Network ini ya teman-teman ya. Jika tidak ada liquidnya, maka ya hanya sia-sia ya teman-teman ya. Artinya kita barter mobil, barter segala macam, ini hanya seperti main-main ya teman-teman ya. Merchant yang menggunakan harga tetap sebesar $1, $10, atau $100 untuk setiap Pi dan bukan GCV saat ini sebesar $314.159 mungkin masih menghadapi masalah arus kas meskipun mengumpulkan Pi dalam jumlah besar.
Hal ini dapat mengakibatkan kebangkrutan dan berpotensi menimbulkan masalah bagi industri di negaranya, sehingga menciptakan peluang terjadinya spekulasi jahat. Pada akhirnya, hal ini dapat berdampak negatif terhadap perekonomian lokal dan menyulitkan penetapan harga yang seragam. Untuk mencapai tujuan jangka panjang kita dalam menyatukan harga pai ke tingkat yang aman, kita perlu memastikan keamanan, stabilitas keuangan, dan keberlanjutan pedagang komunitas menengah dan besar di masyarakat kita. Oleh karena itu, saya menyarankan para pedagang untuk berhati-hati saat melakukan barter komoditas besar ini, atau Anda bisa menunggu pioner menetapkan harga yang seragam. Sedangkan untuk produk bernilai menengah, saya menyarankan menerima pembayaran sebagian dalam mata uang fiat dan pembayaran sebagian dalam mata uang CryptoPay. Merupakan pilihan yang baik untuk membayar biaya produk dengan mata uang fiat dan keuntungan dengan pembayaran Pi. Namun, sebelum mengambil tindakan apapun, harap periksa undang-undang setempat di negara Anda untuk memastikan bahwa menerima pembayaran sebagian mata uang fiat diperbolehkan. Nah, ini ya teman-teman ya. Saran ini agak bagus ya teman-teman ya. Jadi separuh ini dibayarkan dengan uang fiat, kemudian separuhnya dibayarkan dengan Pi ya. Ini jadi agak balance ya teman-teman ya. Hal ini akan mendorong lebih banyak pedagang untuk bergabung dengan ekosistem kami dan menerima pembayaran Pi. Yang sangat penting bagi kami, keberhasilan misi kami penting untuk dicatat bahwa tujuan kami bukan hanya menyediakan rumah atau mobil bagi individu, karena sebagian besar pioner tidak bisa mendapatkannya. Tujuan kami adalah memungkinkan semua pioner mampu membeli komunitas besar. Ketika harga GCV mencapai $314.159 dan stabil, barulah kondisi open mainnet dapat dipenuhi. Hal ini akan mempercepat proses KYC dan migrasi, sehingga memungkinkan open mainnet diluncurkan dengan sukses dalam waktu dekat.